Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman peserta sekolah ANB kelas muamalah angkatan yang ke-17 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu di sesi yang perdana, itu live tanya jawab bersama Sabidah. Dan kali ini kita akan bersama Ustaz Muhammad Abu Rifai Hafizahullah taala. Sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan tanya jawab, ada sedikit pengumuman buat teman-teman semuanya. Silahkan nanti untuk bertanya. Kita akan memilih pertanyaan atau dari peserta yang raise hand. Silahkan dari sekarang untuk raise hand. Nanti peserta yang paling awal untuk raise hand berkesempatan untuk bertanya lebih dahulu. Nanti sesuai urutan. Kemudian yang kedua, pertanyaan juga akan kami pilih di chat atau di pesan, di kolom pesan. Silahkan nanti kalau misalkan mengajukan pertanyaan, kalau tidak bisa di raise hand atau membuka mic-nya, bisa bertanya di chat. Dan pertanyaan ini eksklusif, hanya khusus untuk peserta yang terdaftar di sekolah ANB. Ya, jadi teman-teman atau peserta di ANB Channel untuk mengajukan pertanyaan atau terkait berinteraksi dengan asatidzah, silakan untuk mendaftar di sekolah ANB ya, dan setiap beberapa bulan kita akan buka angkatan baru, dan sekarang adalah angkatan yang ke-17. Jadi nanti hanya khusus peserta yang terdaftar yang bisa bertanya di Zoom kita kali ini. Baik, kita akan sapa Ustadz Muhammad Abu Rifai. Assalamualaikum Ustadz. Sehat selalu Ustadz. Ini pertemuan perdana kita di angkatan yang ke-17 dan kurang lebih ada 85 peserta. Ya. Baik. Ustadz mungkin bisa memberikan sedikit muqaddimah di pertemuan perdana kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu para peserta sekolah Muamalah ANB yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah karena di malam hari ini kita bisa bersua secara online di dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab terkait dengan fikih muamalah. Barangkali ada materi atau mungkin Bapak Ibu ada kasus yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait fikih muamalah, nanti bisa diajukan ya sesuai dengan arahan dari moderator tadi terkait dengan teknisnya. Dan sebelum itu kita mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang dan selamat belajar di sekolah muamalah terkait dengan fikih muamalah. Semoga perjalanan Bapak Ibu selama beberapa pekan ke depan mengikuti program ini diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian diberkahi oleh Allah ilmu yang dipelajari dan juga dimudahkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang nanti didapatkan. Dan tentunya kita berharap semoga Allah catat apa yang kita lakukan di kegiatan ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak, dan semoga Allah pertemukan kita di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Semoga
Allah Subhanahu wa taala memudahkan kegiatan kita di dalam belajar mengajar ini. Mungkin itu sebagai pengantar, saya kembalikan ke moderator. Baik, baik. Suaranya agak kecil, apakah sudah terdengar sebelum kita mulai? Ya, suaranya baik. Alhamdulillah, suara sudah jelas. Kita akan mulai saja. Peserta yang mau bertanya, ini belum ada yang resen, ini bagaimana ya? Bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan langsung, berinteraksi dengan Ustadz Muhammad Abu Rifai, silakan untuk angkat tangan atau resen, nanti kita akan menunjuk. Baik, di sini langsung ada Bapak Muhammad Farhan, beliau langsung resen. Silakan untuk membuka mic-nya, Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Sebelumnya terima kasih Ustadz untuk kesempatannya dan ilmunya. Saya izin bertanya Ustadz. Saya mungkin ingin bercerita langsung soal kondisi yang saya alami Ustadz ya. Kebetulan saya berprofesi sebagai seorang pedagang Ustadz. Lebih tepatnya pedagang alat elektronik ya, seperti komputer. Mungkin yang pengen saya tanyakan ialah dalam satu kondisi atau suatu waktu saya pernah mengalami di mana saat itu saya sedang menjual monitor monitor second ya, seharga 350.000. Kemudian biasanya nanti konsumen tertarik kemudian menelpon saya gitu, dan terjadi tawar menawar biasanya di dalam telepon. Lalu kemudian di dalam telepon itu biasanya calon konsumen menyatakan setuju dengan harga yang di awal tadi. Namun dalam prakteknya setelah tawar menawar dan konsumen datang ke toko, konsumen kembali melakukan tawar menawar harga Ustadz. Jadi yang tadi awal sudah disepakatin, kemudian datang lagi ke toko dan ingin membayar dan membeli serta mengambil, tapi sebelum membayar konsumen kembali lagi untuk nego harga. Nah, yang jadi pertanyaan saya ialah praktek seperti ini apakah diperbolehkan ya, dan kemudian ini termasuk tipe akad apa ya dalam muamalah? Sekian Ustaz pertanyaannya, syukran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Baik, terkait dengan pertanyaan yang diajukan di sini, kalau ditanya mengenai jenis akadnya, tentu ini masih di dalam kategori akad jual beli. Lalu apa objek yang diperjualbelikan? Jawabannya tadi yang dicontohkan itu adalah monitor bekas. Nah, kemudian yang menjadi poin pertanyaan utama adalah mengenai tawar-menawar yang dilakukan dua kali. Yang pertama dilakukan melalui telepon dan kedua dilakukan melalui offline. Terkait dengan harga gitu ya. Jadi kalau misalkan dilakukan jual beli, ini kan kalau sudah bicara akad dan kita sudah menyatakan deal, tentu di situ yang menjadi kuncian atau yang menjadi pegangannya adalah di saat terjadi kesepakatan. Apabila barang sudah disepakati dealnya di 350.000 di saat online gitu ya, Pak, ini saya mau beli barangnya berapa, harga barang 350, pasnya berapa, 350. Sebenarnya angka ini yang sudah dikunci. Kalau misalnya nanti dia ketemu di saat offline, dia datang lagi dan dia berusaha untuk mengubah atau dia mau lakukan nego harga lagi, Pak, bisa nggak yang 350 kemarin dikasihlah saya diskon, dikasihlah saya potongan, dikasih saya kortingan ataupun pengurang supaya harganya mungkin hanya 300 gitu ya. Nah, kalau misalkan si pembeli request atau dia minta kepada penjual
agar harga diturunkan lagi dari apa yang sudah disepakati saat telepon kemarin. Maka pilihannya pedagang itu ada dua. Satu, ACC menyetujui, boleh Pak, enggak apa-apa, kita bisa ACC atau setujui. Bisa dengan syarat, bisa tanpa syarat. Sehingga mungkin enggak ini diubah, mungkin dan boleh. Jadi harga itu boleh saja diubah tentu dengan kesepakatan dua pihak. Dan kalau misalkan dia mau ACC, misalnya ini tanpa syarat, ya sudah dikasih aja 300. Tapi bisa juga dengan syarat. Misal dikatakan oleh pedagang, Pak, ini kalau di toko kita bisa kita kasih diskon Pak, 50.000 diskonnya, nanti Bapak dapat harga 300, tapi syaratnya pembelian minimal ada Pak. Jadi misalnya minimal order itu katakan 50 misalnya, atau katakan 20, terserah seperti apa dari pihak pedagangnya. Itu kenapa di dalam kaidah keuangan pun pedagang harus sudah punya simulasi ya, berapa harga dasar yang dia miliki saat membeli barang itu, lalu berapa toleransi diskon yang dia bisa berikan, dan berapa faktor pengali dari kuantiti barang yang dia lepaskan. Itu kan semua harus sudah ada skemanya, sehingga sangat mungkin nanti kalaupun mau diturunkan dan kemudian ada skema syarat dan seperti itu, boleh jika pedagangnya menginginkan. Tapi kalau misalkan dia keberatan, Pak, mohon maaf, ini kita sudah sudah tidak bisa lagi Pak dengan angka yang Bapak minta. Jadi kalau Bapak 350 ke 300 kami belum bisa gitu ya. Ya boleh saja, nggak apa-apa gitu. Sehingga itu haknya penjual mau terima atau mau tolak, dan pembeli kalau misalkan ditolak pun tidak jadi beli. Ya itulah nanti permasalahan kalau transaksi kalau tiba-tiba dia meng-cancel dan seterusnya. Nah itu nanti masuk juga di pembahasan ini ya, kapan terjadinya akad. Apakah sekedar tanya lalu kemudian deal bisa dikatakan akad, atau nanti setelah ketemu ya dan dia belum ada DP sama sekali, itu tergantung konsekuensinya. Wallahu a'lam. Baik, kita beralih di chat Ustaz. Baik, ini ada yang tanya apakah bisa bertanya di luar materi Ustaz? Boleh, selama dalam koridor fikih muamalah dipersilahkan. Kemudian ini ada Pak TB Deden Anwarudin, beliau bertanya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, terkait memberi hadiah kepada Pak RT. Yang Anda tahu Pak RT itu sudah digaji oleh pemerintah, walaupun tidak banyak dan besarnya berbeda tiap daerah. Ini misalkan kalau DKM mengadakan acara dan ketua DKM setelah acara selesai inisiatif ingin memberikan hadiah uang tunai kepada Pak RT setempat, apakah ini apakah ini termasuk praktek yang dilarang dalam syariat? Baik, bukan gaji bulannya ya seperti Ustaz ya, untuk Pak RT insentif dari pemerintah. Baik, bismillah, alhamdulillah. Yang pertama kalau bicara hadiah ya untuk pejabat atau mungkin untuk aparat, untuk pengurus desa, yang pertama dilihat adalah motifnya dulu gitu ya. Jadi niat atau motifnya atau tujuannya. Walaupun memang antara kalau kita bicara niat itu kan yang tahu ya pelakunya ya. Seperti tadi DKM masjid atau BKM-nya ketika memberikan hadiah tadi, itu apa pendorongnya atau apa sebabnya yang melatar belakangi memberikan itu. Apakah karena misalkan dia sebagai tamu, apakah karena dia misalkan, sehingga alasan kenapa kok dia dikasih uang ini tuh apa? Kalau bicara sogo ya, kalau bicara suap tentu
penyebab atau pertimbangan utamanya adalah jabatan. Sehingga kalau orang ini tidak menjabat ya, sebagai tadi sosok yang digaji dan seterusnya, ada potensi ini akan berubah menjadi suap. Karena kepentingan yang dicari itu adalah kepentingan dari jabatan orang ini. Tapi kalau misalkan dia diberi itu karena dia adalah dia, bukan karena jabatannya, sehingga mungkin dia orang yang dituakan, mungkin dia orang yang dihormati di situ. Dan jabatan itu bisa jadi nanti sifatnya hanya sosial ya. Hanya sosial. Nah, kalau ditanya apakah gaji yang diterima oleh Pak RT, wallahu alam ya, saya nggak tahu kalau RT itu punya gaji tetap. Yang saya tahu itu dukuh ya, dukuh atau RW ya. Dari negara gitu ya. Nah, kalau kemudian nanti misalkan lah ya benar bahwa RT ataupun RW tadi mendapatkan gaji, sebenarnya paling gampang dilihat regulasi yang mengatur. Kalau ternyata RT dan RW itu tidak ada larangan untuk menerima hadiah ya dari warga dan seterusnya, ya sebenarnya secara prinsip tidak mengapa dan itu diperbolehkan. Sebagaimana misalkan di perusahaan di mana membolehkan karyawan mendapatkan tips dari para customer dan seterusnya. Dan kalau perusahaan mengatakan itu tidak masalah ya secara prinsip boleh. Sebagaimana misalkan di yayasan karyawan itu udah digaji, tapi kalau ada yayasan yang membolehkan dan mengatakan tidak apa-apa, yang mau ngasih tips buat karyawan, mau ngasih uang buat karyawan, kami bolehkan. Berarti tidak ada masalah di situ, gitu ya. Sehingga nanti bisa juga dilihat regulasinya. Walaupun sebagian kayak misalkan jabatan-jabatan seperti PNS dan yang lain, itu kan jelas sekali aturan-aturannya supaya tidak terjadi apa nanti konflik kepentingan antara jabatan yang mereka emban dan harus ditunaikan dengan kepentingan pihak yang memberikan uang gitu. Wallahu alam. Nanti kalau untuk RT apakah seketat PNS gitu ya, apakah seketat para aparat dan yang lain, karena cakupan wilayah kerjanya sebenarnya cukup kecil ya untuk RT itu sendiri gitu ya. Ya wallahu alam, nanti bisa di cross check lagi terkait regulasi ya kalau bicara beliau memang benar digaji oleh negara seperti itu. Baik, kita beralih di resen lagi Ustaz. Ini ada Pak Ahmad Jumain. Silakan untuk membuka mic-nya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Izin bertanya, Ana juga ini statusnya sebagai pedagang, tapi apa namanya menjual atau relasi saya kebanyakan sekolah-sekolah Pak Ustaz. Jadi yang pertama saya jual semacam laptop atau komputer begitu. Yang kedua jual buku. Biasanya pada saat saya menjual itu karena saya berkaca dari perusahaan tempat saya bekerja dulu, itu biasanya saya ada cashback begitu Ustaz. Misalnya harga laptop 10 juta, ini cashbacknya misalnya 200.000, transaksinya di marketplace sekolah atau Sipla. Jadi pada saat dibayar dari pihak sekolah misalkan 10 juta, itu nanti setelah cair atau dibayarkan dari pihak marketplace itu nanti kami kasih ke sekolah sebanyak misalkan 200.000. Nah, dengan catatan ini cashback untuk sekolah seperti itu, bukan untuk pribadi. Kalau untuk harga laptop ini bisa berubah-ubah atau bisa dinegosiasi atau bisa langsung dipotong di awal ketika negosiasi di marketplace. Kemudian kasus yang kedua tentang buku. Buku ini harganya ditentukan pemerintah. Misalnya harga per buku misalkan 25.000. Nah, jadi buku ini dari perusahaan juga ada nilai cashbacknya. Tapi
dari sisi transaksi di marketplace tidak bisa melakukan negosiasi. Jadi apa namanya, harganya tidak bisa dinegosiasi, tapi bisa dikasih cashback, misalnya cashbacknya Rp3.000 setiap buku, begitu Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya ini memberikan cashback kepada kepala sekolah atau pihak berwenang atau bendahara dengan cara seperti itu Ustaz. Thayyib. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Terkait dengan cashback ya, yang pertama gitu ya, yang harus dicatat itu kita bertransaksi dengan sekolah, itu dulu. Jadi kalau alurnya misalkan kan sekolah ini mendapatkan dana dari mana? Dari pemerintah, kemudian alokasikan untuk sekolah. Lalu kemudian sekolah itulah menggunakan uang tadi bertransaksi dengan penjual. Sehingga di sini kalau ditanya siapa pihak yang terlibat, sekolah dan penjual. Maka catatannya cashback ataupun diskon ataupun bonus itu tidak untuk perorangan. Ini yang harus dicatat. Jadi kalau misalkan kepala sekolah gitu ya, atau mungkin bendahara atau mungkin guru, nah penjual deal-dealan dengan pihak sekolah itu kepentingannya tidak ada kepentingan perorangan, tidak ada. Jadi sekali lagi ini kepentingannya ini semua untuk kepentingan sekolah. Itu pertama. Karena apa? Karena yang bertransaksi adalah sekolah. Semua untuk kepentingan sekolah. Itu defaultnya. Nah kemudian yang perlu dicek juga ketika penjual memberikan cashback. Nah kita butuh lihat regulasinya seperti apa. Regulasi cashback. Nah, kenapa butuh dilihat regulasi cashback ini? Karena hubungannya dengan pemerintah. Karena dia yang memberikan dana tadi. Sehingga kalau misalkan dari pemerintah memungkinkan itu terjadi, ya silahkan, tidak apa-apa, diperbolehkan. Karena kan sekolah pun mendapatkan dana dari pemerintah, ya, dana hibah misalnya. Kemudian dia mendapatkan diskon. Kalau misalkan dari pemerintah potongan-potongan yang ada ataupun sisa-sisa yang ada nanti balik ke sekolah untuk kemaslahatan dan manfaat sekolah, ya silahkan gitu kan ya. Harusnya kan itu juga diatur loh di dalam ketetapannya ataupun di dalam ketentuannya. Sehingga penjual sifatnya apa? Kalaupun itu bisa dilakukan, ya silakan lakukan, tapi dengan tetap mengikuti regulasi yang ada. Dan kemudian tadi catatannya yang paling krusial pertama ini untuk kepentingan pihak sekolah. Nah yang repot adalah kalau misalkan kita tahu dan sadar yang memanfaatkan cashback itu kepentingannya untuk kepentingan pribadi, ya, capseknya misalnya yang bermain, bendaharanya yang bermain di situ, maka ini tidak dibenarkan. Dan ini juga kadang kesalahan-kesalahan yang umum dan banyak terjadi di lapangan ketika melakukan jual beli, ya. Biasanya pihak sales itu demi melancarkan target ataupun mencapai target, yang dia lakukan adalah memberikan suap, memberikan sogok ke siapa? Ke pihak-pihak yang punya kuasa atau wewenang di entitas yang dia tuju gitu. Nah ini juga harus diperhatikan karena itu tidak boleh masuk ke pribadi. Wallahu alam. Kita beralih di chat Ustaz. Ada Bapak Teguh
Pramono. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana hukum menjual air yang berasal dari sumber air yang berada di lahan milik kita pribadi? Saat ini air tersebut saya jual menggunakan truk tangki dengan perhitungan per meter kubik. Harga yang saya tetapkan juga berbeda-beda tergantung jarak atau lokasi pengirimannya. Tapi saya pernah mendengar, Ustadz, dari seseorang bahwa saya menjual air hukumnya tidak diperbolehkan. Apakah benar demikian, Ustadz? Baik. Terkait dengan kepemilikan. Jadi ini sebelum ke arah jual beli gitu ya. Kita bahas dulu kepemilikan. Nah, sumber kepemilikan harta itu ada dua. Secara umum. Yang pertama adalah yang berasal dari alam. Dan kemudian yang kedua berasal dari manusia. Jadi apapun yang kita punya saat ini, kita punya gelas. Kalau ditanya dari mana bisa punya gelas ini, apakah dapat bahan baku dari alam lalu produksi sendiri atau kita beli? Umumnya kita beli. Nah, kalau yang dari alam apa ya? Mungkin ikan, kemudian mungkin nanti kayu, mungkin nanti air dan seterusnya. Itu kita dapat dari alam. Nah, kalau air ini kita kemas, air ini kemudian kita packing atau kita kita masukkan ke dalam wadah, itu sebenarnya bagian daripada proses mengubah dia menjadi milik pribadi. Lalu bagaimana dengan penjelasan terkait dengan annas, itu syuraka fi salas. Jadi orang itu dianggap berkongsi pada tiga hal. Api ataupun kayu tadi, kemudian rumputan dan kemudian air gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak berlaku terlarang secara mutlak gitu ya. Ada memang kondisi-kondisi di mana memang ya kita harus berbagi terkait dengan sumber tadi, air gitu kan ya. Nah, tapi apakah dan ini juga ulama membahas itu yang lebih diprioritaskan tetap orang yang punya ketika dia tadi misalkan membutuhkan dan seterusnya. Tapi secara umum wallahu alam ya, kalau itu misalnya kita bor kemudian kita bikin sumur sendiri dan seterusnya, atau ambil dari sungai atau ambil dari sumber-sumber alam lalu kemudian kita masukkan ke dalam tangki dan seterusnya lalu kita jual, insyaallah tidak ada masalah. Jadi secara prinsip itu bagian daripada imtila kita untuk memiliki apa yang ada di alam, kecuali nanti ya diatur atau diregulasikan bahwa ini misalkan bagian daripada hutan lindung atau mungkin ini bagian daripada daerah-daerah yang dilarang atau dilindungi. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi catatan khusus ya. Tapi selama itu sifatnya umum dan diperbolehkan dan orang sebenarnya bisa akses, cuman ada yang mengemasnya untuk dijual, ada yang tidak ya. Itu nanti insyaallah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Kita beralih di resen, ada Bapak Julian Nugraha. Bapak Julian Nugraha, silakan untuk membuka mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, ingin bertanya terkait hadiah perlombaan perusahaan, Ustadz. Jika misalkan perusahaan mengadakan perlombaan, misalkan dalam rangka ada suatu event, lah, misalkan mengadakan lomba tenis, lomba olahraga antar karyawan, di mana di sini karyawannya tidak ada yang membayar biaya pendaftaran dan hadiah itu memang dari anggaran perusahaan yang sudah dianggarkan tiap tahunnya. Hadiahnya berupa uang tunai. Apakah hadiah tersebut halal ya Ustadz untuk diterima bagi si pemenang perlombaan? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Nah, mengenai lomba yang ada hadiah ya, lomba dan ada hadiah.
Sebenarnya di sini ada perbedaan pendapat. Nanti kalau Bapak Ibu membaca ya, mengikuti. Yang jelas yang pertama ini disepakati dulu terkait dengan sumber hadiah. Sumber hadiah ini bukan dari peserta. Dari sisi sumber hadiah itu aman. Kenapa? Karena di situ peserta tidak bertaruh apapun. Menang ya dapat, enggak menang pun mereka tidak minus, tidak dirugikan apapun. Sehingga dari sisi ya sumber hadiahnya itu tidak ada masalah dan tidak terjadi goror sama sekali di situ. Karena apa? Tidak termasuk kategori taruhan. Nah, kemudian yang termasuk jadi pembahasan biasanya dari sisi jenis lomba. Yang disepakati itu 3, karena ini dia yang disebutkan oleh Rasul secara langsung dari dalil, gitu ya. Apa pacu kuda, kemudian memanah, gitu ya, dan pacu unta. Nah, tapi apakah di luar 3 ini bisa dilebarkan lagi lombanya? Nah, banyak yang mengatakan bisa, terutama yang kaitannya dengan agama ya. Seperti apa? Misalkan cerdas cermat keislaman atau mungkin karya tulis ilmiah dan seterusnya, karena ini bagian daripada skill-skill yang dibutuhkan untuk menguatkan umat Islam. Jadi skill-skill jihad itu tidak melulu dengan senjata dan tenaga, tapi dengan ilmu juga. Nah, yang lapis ketiga di situ yang khilaf ya. Lagi, apakah hanya tadi yang lapis 1 yang disebutkan secara hadis, kemudian apakah bisa dilebarkan lagi kedua terkait dengan ilmu keislaman? Kalau yang ketiga ini sifatnya yang mubah, gitu ya. Nah, lomba tenis itu kan sifatnya mubah dan dia menjadi ajang sebenarnya keakraban dan yang lain. Wallahu alam. Kalau mengikuti kepada sifat dasar pada muamalah, gitu ya, selama itu tidak berubah, gitu ya, menjadi unsur-unsur yang melalaikan, itu insya Allah tidak apa-apa. Jadi biasanya yang disoroti oleh para ulama, termasuk yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga di dalam syarah mumtiknya beliau itu, ketika sifatnya tadi yang mubah, terutama yang olahraga gitu ya. Nah, ini biasanya apa? Fanatisme antar klub. Nah, ini hati-hati kalau sudah sampai berubah seperti itu jadi terlarang. Atau apalagi misalkan sampai mengabaikan waktu sholat dan seterusnya. Tapi ketika dia masih bisa dipertahankan pada sisi mubahnya, apalagi tadi lebih dominan misalkan untuk keakraban dan seterusnya, insya Allah tidak ada masalah. Dan kalaupun kita menang dan mendapatkan hadiah, insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, kita beralih di chat Ustaz. Oh, ini Masya Allah ya, banyak sekali. Ini Ibu Solehat, ini beliau pengusaha warung makan ya. Mungkin bisa di ini Ustaz. Yang pertama beliau mengatakan apakah boleh DP makan, orang biasanya pesan makan Ustaz, uang DP itu dipakai untuk buat modal. Baik. Kalau posisi kita sebagai produsen atau kita sebagai tukang masak atau kita sebagai catering atau kita yang punya skill memasaknya, maka ini bisa dikategorikan di dalam akad istisna. Atau istisna itu adalah tolabus son'ah. Customer atau klien meminta untuk dibuatkan. Jadi yang mereka butuhkan dari kita itu sebenarnya yang utama bukan bahan baku ya. Tapi mereka butuh bahan baku, lalu yang ini sudah diolah dengan skill yang kita punya, kemampuan kita, sehingga menjadi sesuatu yang matang, menjadi sesuatu yang baru. Dan ulama menjelaskan apa yang menjadi objek atau apa yang menjadi akad utama di dalam istisna itu adalah skillnya. Dan skill itu merekat pada kita ada saat terjadi transaksi. Itulah kenapa yang mendasari istisna itu boleh melakukan DP, boleh melakukan pembayaran dan seterusnya. Kan katanya objeknya belum ada. Iya, core-nya gitu ya, esensi utamanya itu ada di skillnya. Orang datang kepada kita, mereka bukan butuh cabai, mereka nggak butuh bawang, mereka tidak butuh tomat,
mereka tidak butuh beras. Yang mereka butuhkan adalah, Bu, saya butuh nasi kotak yang sudah jadi, kemudian lauknya misalkan pakai rendang. Nah, itu yang saya butuhkan. Kira-kira kalau tanpa skill, tanpa tenaga kita mengolah, nggak jadi nasi kotak tadi. Makanya boleh nggak kalau misalnya ada orang pesan 100 box nasi kotak untuk acara kantor, boleh bilang sama dia, Bu, kita bisa proses. Asal ibu sudah kasih DP. Berapa? Terserah. Mau DP 50%, mau DP 80%. Karena kami nggak mau ambil resiko. Nanti kami sudah belanja bahan, kami olah, misalkan ternyata ibu cancel. Pesannya tadi 100 box. Rugi kami, mau dikemanakan barangnya? Kalau mau pesan bisa, tapi by DP kalau di kami 50% misalnya, atau 70%, 80%, terserah. Minta 100 pun boleh. Nah, jadi jawabannya boleh. Karena apa? Karena objeknya sebenarnya sudah ada, skill kita itu kalian. Jadi orang beli itu karena percaya dengan kemampuan kitanya. Adapun bahan baku nyusul nanti tidak apa-apa. Belum ada bawang, cabenya belum dibeli, daging belum dibeli, bahkan boxnya belum ada, tidak apa-apa. Itu core daripada istisna ada di skillnya, dan itu melekat sama kita dan ada saat transaksi. Wallahu a'lam. Baik, masih berlanjut Ustaz. Ini kalau bond kosong bagaimana Ustaz? Biasanya mau beli rombongan terus minta nota kosong. Oke. Terkait dengan nota kosong gitu ya. Tentu ada alasan, ada sebab kenapa dia minta notanya kosong. Ini tentu ada sebab, tentu ada alasan. Yang umum biasanya ini dipakai untuk korupsi. Ini yang umum ya. Wallahu alam kalau tidak umum ya. Mungkin nanti kenapa pakai nota kosong ya, saya senang aja mengkoleksi nota. Atau umumnya nota kosong itu dipakai untuk korupsi. Ini yang banyak terjadi. Sehingga, Bu, kami minta nota kosong aja 100 box nanti. Ibu kasih aja stempel, nanti kami yang tulis sendiri. Nah, kalau kita tahu arahnya ke sana, ya indikasinya, dan ini yang umumnya terjadi di masyarakat, maka tidak boleh memberikan nota kosong. Sampaikan kepada pembeli, kalau Bapak mau, satu pembayarannya via transfer, dan nanti kami buatkan invoice-nya dari kami, Pak. Sehingga kalau misalkan tadi 100 box, berapa harga per boxnya? Katakan normalnya sih 40, karena beli dia banyak, kita kasih diskon 5.000 atau 10, sehingga dikalilah 30.000. Nah, ya sudah, berarti dia harus bayar totalnya adalah 3 juta. Berarti yang harus dituangkan di dalam nota adalah angka 3 juta ini. Jangan nanti harga asli sama kita 30, dia minta nota kosong, dibuatlah faktor pengalinya, misalkan 60.000. Sehingga cair dari perusahaannya, cair dari tempat lembaga yang nyuruh dia, cair dia 6 juta. Yang dibayarkan sama kita itu cuman 3 juta. Untung sama dia 3 juta. Korupsi dia. Maka sebaiknya ditolak. Dan tidak usah gitu. Bilang, Pak, mohon maaf, kita tidak bisa pakai nota kosong. Nota harus ada isinya dari kami. Kalau enggak, ya udah, kita nggak kasih nota. Gitu. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin satu lagi Ustaz. Ini kalau memberikan tip kepada orang yang bawa tamu, misalnya rumah makan Ustaz, misalnya bawa rombongan, supirnya bawa rombongan, terus dapat banyak untung, terus kasih tip, apakah diperbolehkan Ustaz? Baik. Apakah boleh tips yang diberikan oleh pihak resto ataupun rumah makan gitu ya kepada driver ataupun kepada guide-nya gitu ya? Nah, wallahu alam secara umum diperbolehkan, karena ini akadnya itu apa gitu ya. Ya, kalau di pihaknya resto gitu ya, di pihak rumah makan, sebenarnya kan itu kalau dia bayar nih, itu sebenarnya seperti dia bayar itu uang yang keluar untuk marketing ya, uang yang keluar untuk promosi sebenarnya.
Cuman memang cara dia promosinya ataupun marketingnya ya tadi dikasih kalian kalau bisa bawa tamu ke sini, nah saya kasih berapa angkanya sekian. Nah kalau dilihat dari sisi skema ini mirip kepada skemanya jualah. Skema jualah itu kita membayar kepada orang itu berdasarkan closingan, berdasarkan jumlah ya target ataupun orderan yang masuk. Sehingga kalau dia masuk tadi dari dia katakan 20 orang, 30 yang closing ya kamu akan kita kasih dengan faktor pengalih seperti itu. Dan tentu kita ada hitungan ya di belakang simulasinya dan itu secara prinsip dibolehkan gitu ya. Dan ini apa bedanya dengan sogok? Nah, kan gitu ya. Apa bedanya dengan suap? Tadi kalau di awal-awal itu kan ada pembahasan tentang sogok, ada pembahasan tentang suap gitu ya. Nah, kalau sogok atau suap, tips itu gitu ya. Kita berikan kepada siapa? Kita berikan kepada selain karena dia mewakili lembaga gitu ya. Dia mewakili instansi. Kalau yang tadi dia promo dan seterusnya itu mewakili diri dia sendiri. Nah, tapi kan supir bis itu dia mewakili perusahaan bisnya gitu. Iya, nggak apa-apa karena perusahaan bis membolehkan gitu. Bagi driver nanti kalau misalkan kamu bawa tamu kemudian ke tempat wisata ini kamu dapat tips itu hak kamu gitu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan driver itu mengizinkan, makanya tidak ada masalah. Jadi tidak melulu tips itu lantas menjadi apa namanya riswa ataupun suap. Tapi ini akan menjadi sangat riskan ya di beberapa jenis perusahaan yang mana misalnya kan kebijakan itu ditentukan tadi bagian pengadaan gitu. Sehingga pemilihannya nanti bukan lagi berdasarkan kualitas gitu, tapi berdasarkan dia berapa tuh kasih amplop buat saya gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, di sini ada Pak TB Deden Anwarudin. Silakan untuk membuka mic-nya, Pak Deden Anwarudin. Ya, Silakan Bapak. silakan. Sebagai penjual pembayaran COD, Ustaz. Nah, COD ini yang dengar sebagai penjual kan ngirim via supir ya, supir toko. Nah, supir toko sudah sampai ke konsumen, barangnya sudah diantar ke konsumen dan Izin. Sebentar Pak Deden, Bapak bisa dengar suara saya kalau Bapak menggunakan agak headset. pelan untuk ini, jangan terlalu cepat dan agak keras suaranya karena di studio Ya. tidak terdengar suara Bapak. Suaranya nggak begitu jelas Pak. Jadi kalau Bapak menggunakan headset mungkin bisa dicopot headsetnya atau menggunakan jadi sumber suaranya lebih didekatkan dan mungkin sudah jelas, Ustaz. ini lebih jelas. Jadi karena biasanya faktor headset atau yang lain. Nah, silakan Pak diulang. Jadi sebagai penjual menjual barang dengan sistem COD via transfer, harga barang sudah cocok dan bill harga, kemudian barang dikirim oleh supir ke konsumen. Lalu supir tersebut meletakkan barang tersebut di tempatnya konsumen. Kemudian supir pulang dan pembeli belum ada konfirmasi apapun ke penjual. Nah, yang Anda pernah dengar bahwa kalau barang sudah sampai di konsumen, kalau sistem COD, maka si konsumen harus langsung konfirmasi ke penjual akan ditransfer pada hari itu. Ada yang bilang, ada yang Anda pernah dengar kayak seperti itu, saat harus langsung komunikasi, kemudian lalu si pembeli itu transfer. Nah, ini masalahnya misal jeda 3 jam, sedangkan supir udah pulang, si pembeli belum ada konfirmasi ke penjual atau bos atasan yang dia harus bayar. Mungkin besoknya baru si pembeli itu ada konfirmasi, sedangkan si supir sudah pulang. Apakah itu sah COD? Karena anak pernah dengar ada ustaz yang bilang harus barang diantar sampai konsumen itu harus ada komunikasi, kemudian langsung ke penjual dan ditransfer gitu. Jadi nggak diletakkan di tempat konsumen lalu si supir pulang, berlalu beberapa jam atau besok baru ditransfer. Apakah itu boleh, Ustaz? Karena anak pernah dengar nggak boleh gitu.
Baik, cukup Pak. Ini berarti di luar aplikasi ya? Baik. Ini konteksnya aplikasi berarti. Iya, aplikasi dengan jasa pengiriman online. Baik, kita coba ini ya, kita coba bahas. Yang pertama, kalau dilihat dari sisi skema jual beli dulu. Nah, kalau sudah terjadi akad, sebenarnya kan sudah terjadi ya perpindahan kepemilikan. Akad itu apa? Ya, akad itu berarti ijab dan qabul. Jadi sudah terjadi jual beli. Ini saya jual, kamu beli, berapa harganya? Sehingga di sini sudah ditentukan. Nah, kemudian kalau dibilang COD itu secara teori ya, secara teorinya ini kan harusnya nih di sini terjadi penumpukan atau di momen yang sama terjadi poin 3 dan poin 4 bersamaan. Pada saat diserahkan barang gitu ya, dilakukan pembayaran. Jadi momen bayar dan momen serah terima itu dilakukan. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kalau skemanya COD itu ya, di sini terjadi akad, ini nomor 2, lalu yang nomor 3-nya adalah melakukan proses serah terima. Jadi dilakukan ini ya, barangnya sudah diserahkan, driver sudah antar. Nah, tapi tidak terjadi pembayaran. Pembayarannya nanti belakangan. Mungkin 2 hari, 3 hari kemudian baru dilakukan pembayaran. Apakah yang semacam ini diperbolehkan? Ya, jawabannya boleh. Ini kalau kita bicara secara fikih jual beli ya. Selama objek jual belinya bukan komoditi riba, selama objek jual belinya tidak mensyaratkan harus terjadinya 3 hal ini di momen yang sama. Itu boleh. Sehingga misalnya COD-nya apa? Gelas. Si B beli gelas. Dia bilang, saya mau A gelasnya. Oke, berapa harga gelas? Dia bilang, gelasnya 30.000 ya. Baik. Saya mau gelas harga 30.000. Saya beli 5 atau beli 6, berarti 180. Karena tadi saya belinya 6. Nah, kemudian diantarlah tuh 6 gelas, ya kan? Diantar 6 gelas. Ini ya, gelasnya sudah diantar. Tapi 180.000 ini belum langsung dibayar. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Sehingga dia mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi baru transfer, secara fikih jual belinya diperbolehkan. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya sama seperti konsepnya nanti jadinya jual beli utang. Jual beli secara utang gitu ya. Walaupun defaultnya tadi adalah tunai tapi yang tertunda. Wallahu alam, insyaallah tidak ada masalah di situ. Kita masih lanjutkan di resen, ada Pak Aswin. Silakan untuk membuka mic-nya Pak Aswin. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Ya, salam kenal Ustadz. Ana Aswin Ustadz. Ana merupakan pelaku usaha. Izin Ana mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah analis memang dari kemarin berkaitan juga dengan materi dan praktik Ana di lapangan. Izin Ana pada perusahaan Ana itu perusahaan trading. Ana sebagai trader. Kami itu bukan produsen, kita nggak punya pabrik, kita itu ambil barang dari produsen yang memang kami itu kerjasama dengan produsen itu sebagai fasilitas produksi kami. Jadi sebagai white label juga Ustadz. Pertanyaannya, mungkin untuk pertanyaan yang lain dulu Ustadz. Saya kan UMKM ya Tats ya. Itu boleh nggak sih Tats ada di bank itu kan ada binaan Tats, ada binaan untuk UMKM. Bisa nggak kita ikut UMKM itu binaan dari bank? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga binaan juga dari asuransi.
apakah boleh kita ikut binaan dari asuransi. Terus kemudian kalau memang binaan UMKM itu yang dari bank itu tidak diperbolehkan, bagaimana kalau memang skemanya seperti ini, Tas? Ada binaan dari kementerian, tapi itu bekerja sama dengan Bank Indonesia misalnya. Nah, itu dengan adanya kerjasama seperti itu, apakah bisa perusahaan kami itu ikut binaan dari kementerian yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia tersebut? Misal hanya ambil ilmunya, misal memaksa gitu Tas ya, hanya ambil ilmunya saja tuh apakah diperbolehkan? Jadi kita nggak ambil makanannya atau nggak ambil minuman yang memang disediakan oleh panitia di sana. Kemudian bagaimana hukum mengenai asuransi dalam pengiriman barang, Tas? Terus untuk yang keenam, itu bagaimana kalau bank itu order ke kita? Saya ini kan eh, perusahaan kami bergerak di bidang souvenir, Tas. Jadi bagaimana kalau bank ini order souvenir ke kita? Itu uang yang kami terima itu halal atau tidak, Tas? Terus kemudian berkaitan dengan materi yang ketiga, ada pertukaran ya, pertukaran uang ke uang itu disampaikan di materi itu harus tunai. Apakah ini sifatnya memang mutlak ya, Tats? Jadi memang harus wajib banget tunai, tidak bisa transfer seperti itu. Apakah transfer memang tidak diperbolehkan apabila penukaran dari rupiah ke dolar misalnya seperti itu? Karena kan mungkin kalau transfer kita bisa cek keasliannya secara langsung ya, karena tidak ada unsur kepalsuan kalau memang perpindahan uangnya itu dalam keadaan transfer. Karena disampaikan uang itu bukan komoditas. Seperti itu, Tas. Terus kemudian, Mungkin bisa disimpan dulu untuk oh siap, pertanyaan siap. selanjutnya. Ya. Baik, Tas. Baik. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama terkait dengan menjadi binaan gitu ya. Di sini apa yang perlu disoroti, apa yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita menjadi binaan bank gitu ya, atau binaan asuransi atau binaan kementerian. Nah, nanti yang menjadi kata kunci itu sebenarnya begini, Pak. Binaan itu kan sebagai portofolio gitu ya. Ini kan sebagai proyeknya. Nah, kalau misalkan nanti lembaga apapun gitu ya, misalnya bank kah, asuransi kah, atau kementerian, ketika dia membina gitu ya, sebenarnya kalau ditanya apa sih yang mereka dapatkan gitu ya, tentu yang mereka kan, yang namanya bisnis itu berlaku give and take-nya gitu. Saya ngasih nih ke kamu apa, contohnya ilmu gitu ya, apalagi yang kita kasih ke kamu, misalnya tadi ke ekosistem itu, apa yang kita kasih ke kamu, misalnya pasti ada tuh sesuatu yang kita cari dari ini kan, misalnya jaringannya atau yang lain. Walaupun yang namanya ekosistem ataupun jaringan itu kita bisa bentuk sendiri. Misalkan kita bikin aja tuh sendiri, misalkan komunitas pengusaha di kecamatan kita, di kabupaten kita, kan bisa sebenarnya. Jadi kita bangun tuh ekosistem kita sendiri, bisa juga. Tapi biasanya yang dicari itu kan ilmu atau jaringan. Nah, tentu apa untungnya buat mereka ketika membina? Ya, mereka punya portofolio. Nah, portofolio ini ujungnya apa sih gitu kan ya? Ini sebagai bahan promosi gitu loh, Pak. Promosi dia. Karena apa? Ini kami punya nih binaan-binaan. Nah, ujungnya apa ya? Kalau bank tentu carinya nasabah kan. Kalau asuransi pun sama, carinya nasabah gitu. Sehingga nanti kalau ditanya mana yang paling disarankan, wallahu alam ya, yang paling disarankan tadi nggak apa-apa binaannya dari kementerian. Terlepas nanti misalkan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya sifatnya intens dan Bapak ragu misalkan kalau karena ada MOU ataupun perjanjian-perjanjian yang memang harus secara apa namanya, ya mungkin bisa ditahan dulu gitu kan ya. Jadi wait and see aja, lihat-lihat dulu gitu ya. Kalau misalkan ya saya nggak naik ke level binaan, tapi hanya sekedar hadir di event-event yang mereka adakan,
ya silahkan gitu ya. Jadi biasanya sisi sorotannya adalah nanti, nah kalau nanti misalkan terkait dengan makanan ya, kalau makanan itu diberikan untuk siapapun itu ya, bukan hanya binaan, siapapun yang hadir, secara prinsip insya Allah dibolehkan, tidak ada masalah gitu ya, terkait dengan makanan ataupun minumannya. Nah itu yang pertama, terkait dengan status kita sebagai binaan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan mendapatkan orderan dari bank ataupun dari misalnya perusahaan-perusahaan yang kita meyakini ini secara bisnis dalam tanda kutip bermasalah itu ya, dari sisi syariatnya ya terutama. Nah, boleh nggak kita langsung MOU deal-dealan gitu ya. Nah, di sini kita tidak boleh melakukan ta'awun alal ism wal udwan. Letak ta'awunnya di mana? Kita mensuplai yang namanya bisnis prosesnya mereka gitu ya. Nah, dari mana letak sisi bisnis prosesnya itu ya? Tentu setiap usaha itu kan pasti ada ya rangkaian aktivitas dia di dalam meng-create value yang dia tawarkan kepada customer, dia punya customer. Nah, bisnis prosesnya apa? Misalkan terkait dengan seragam. Nah, kalau misalkan tadi dibilang souvenir, mungkin gitu ya, plat namanya ini gitu. Pak, kami mau order nih plat nama yang untuk yang dipakai itu pelayan apa kami, staf kami gitu kan ya. Nah, ini kan bagian daripada SOP mereka, walaupun mungkin tidak banyak tuh gitu ya. Nah, terus apalagi biasanya ini Pak ada plat pelang besinya gitu kan. CS siapa kan biasanya di lembaga itu seperti itu. Nah, itu bagian daripada bisnis proses mereka dan kita tidak diperkenankan untuk terlibat secara langsung di situ gitu. Karena apa? Dianggap membantu hal-hal yang tadi bermasalah secara syariat. Karena kita meyakini ini harusnya dia nggak jualan yang haram gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi masalah uang dengan uang ya. Uang dengan uang poinnya adalah di sini ya dan biadinnya. Ya dan biadin itu artinya adalah tuntas, serah terimanya. Anda mau gunakan tunai silakan, Anda menggunakan transfer silakan. Yang penting di majelis akad tuntas. Contoh, dia punya dolar, mau tukar sama kita rupiah. Ya saya bilang, masukkan dolar kamu ke rekening saya, nanti saya kirim rupiahnya ke tempat kamu. Itu kan kita nggak ada cashnya, tapi dari mobile banking saya ke mobile banking dia, dari mobile banking dia ke saya. Dan kita di majelis akad, boleh nggak? Boleh. Jadi tunai yang di sini itu artinya apa ya, tuntas di majelis akad, tidak harus wujudnya fisik. Ditransfer boleh nggak? Boleh gitu. Sebagaimana nanti jual beli emas, misalnya sini emasnya saya bayarnya pakai transfer, boleh nggak? Boleh. Yang penting di majelis akad saat itu dan tuntas. Itu kata kuncinya. Wallahu a'lam. Baik, ini mungkin terakhir Ustaz. Ya, terakhir ya. Baik. Nanti teman-teman yang belum ada kesempatan masih ada kesempatan di Selasa depan bersama Ustaz Ami. Baik, ini yang terakhir di sesi kita kali ini ada Bapak Muhammad Reza Akhria. Beliau bertanya, saya punya usaha villa Ustaz, disewakan ke masyarakat umum. Namun bagaimana kita sulit untuk memastikan penyewa ini digunakan untuk apa? Misalkan kalau ada yang nyewa digunakan untuk minum-minuman keras, bagaimana Ustaz? Dan kita nggak tahu seperti itu. Baik. Untuk Bapak Ibu yang punya usaha ya, penginapan, hotel kah, villa atau kos-kosan, apapun itu gitu ya. Yang menjadi kewajiban kita itu adalah sebatas yang mampu kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang kita bisa lakukan. Apa yang kita lakukan? Satu, buat aturan. Kalau mau nginap di villa kami aturannya seperti ini gitu ya. Dan ini kan hal yang dimaklumi oleh para pengguna jasa. Seperti misalkan no pets gitu ya. Orang masuk ke toko, mohon maaf di hotel kami tidak boleh bawa hewan peliharaan. Atau misalkan masuk tidak boleh ada durian gitu. Boleh, dan itu semua orang bisa maklum gitu. Itu hal-hal yang dianggap mengganggu gitu kan. Nah, termasuk nanti dibuatlah aturan, kami tidak boleh ya di sini ada minuman keras gitu. Ya dibuat saja aturan.
ada SOP-nya. Nanti Pak mohon maaf dan seterusnya gitu ya. Ini kita buat semuanya gitu ya. Kalaupun nanti kemudian mereka sembunyi-sembunyi atau kemudian tetap mabuk dan itu di luar kemampuan kita di dalam mengontrol itu, ya sudah, kita tidak berdosa gitu ya. Sehingga kadang kan apa, orang pas datang ya nggak bawa apapun gitu. Terus kemudian waktu waktu mereka misalnya pesan makanan online atau mungkin ketika mereka keluar terus kemudian masuk ke dalam mereka membawa itu dan itu di luar, bahkan kita nggak tahu, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun jasa yang kita jual, menyediakan kamar lalu kemudian fasilitas-fasilitas yang mubah, itu halal gitu. Kecuali dari awal kita tahu gitu ya, kami menyewa kamar ini untuk mabuk-mabukan misalkan, ya kita nggak bolehin lah gitu kan. Jadi yang kita bisa lakukan hanya di tingkat itu, dan nanti dibuat saja sanksi gitu ya. Namanya aturan kan tentu ada sanksinya. Seperti itu, wallahu a'lam. Cukup Ustaz? Baik, insyaallah cukup. Ditutup dari siapa? Baik, jazakumullah khairan Ustaz Muhammad Abu Rifai yang sudah bersama kita di malam hari ini. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum kita yang kita jawab. Nanti silakan teman-teman untuk di sesi berikutnya bersama Ustaz Amin Al-Bait di pekan ke depan di hari Selasa insyaallah. Dan sedikit pengumuman, nanti ada ujian pekanan silakan di murojaah, bikin catatan dan seterusnya, nanti silakan di murojaah. Nah, setiap materi yang kita kerjakan, kecepatan, waktu, kemudian ujian, nilai ujian, kemudian ujian akhir dan seterusnya, itu akan berpengaruh di syahadah kita atau sertifikat kita. Maka kami nasihatkan buat teman-teman belajar terus murojaah materi yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan sebagai gerbang ilmu agar kita memahami fikih muamalah yang begitu luas, yang dimana setiap transaksi banyak yang bisa jadi kita tidak tahu hukumnya. Baik, kita tutup di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.